Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada materi pertama ini, kita akan membahas tentang bisnis cerdas bagi pemula. Kenapa ini penting? Karena banyak pemula di antara kita yang punya ide, punya gagasan yang bagus, atau bahkan ada yang ingin berbisnis, tapi tidak tahu harus mulai dari mana. Atau mau memilih bisnis yang seperti apa. Nah, di satu sisi kita semua punya yang namanya impian. Apakah ini impian Anda? Naik income, lalu lunas hutang, atau Anda ingin segera pergi haji, atau Anda ingin umroh bersama keluarga semuanya, renovasi rumah, beli mobil, pendidikan untuk anak yang terbaik, bangun rumah tahfidz, dan lain sebagainya. Tentu hal ini akan sulit dicapai jika kita hanya menjadi karyawan. Kenapa? Karena semua impian ini membutuhkan dana yang besar, sedangkan kita bisa melihat di grafik ini bahwa gaji karyawan itu seperti garis lurus, naiknya sedikit-sedikit. Sedangkan bagi kita yang saat ini masih bekerja, tentu merasakan bahwa hal ini benar adanya. Tapi dalam bisnis, bisa jadi di awalnya berat. Tapi kalau sudah ketemu jalannya, maka peningkatannya akan melejit, wush, secara eksponensial. Pebisnis pemula ada 8 tips untuk memilih dan memulai bisnis yang bisa mengantarkan kesuksesan Anda. Yang pertama, no production. Tidak harus produksi sendiri. Fokus saja pada penjualan atau marketing. Karena untuk menjalankan proses produksi yang efisien dan menguntungkan, perlu modal dan pengalaman yang lumayan. Kalau pemula, biasanya belum sanggup. Yang kedua, no operasional. Jangan sampai waktu kita tersita di operasional, fokus saja pada pemasaran. Yang ketiga, unperishable. Pilih produk yang tidak mudah rusak, tidak mudah basi. Ingat, 80% teman kita di sosmed, tempat tinggalnya beda kota dengan kita. Produk harus bisa dikirim dengan mudah dan cepat. Yang keempat, deliverable. Ringan di ongkir, tidak terkendala dengan ukuran, berat, dan tidak mudah pecah. Sebaiknya pilih produk yang kecil ukurannya, tapi nilai jualnya tinggi. Yang kelima, high quality. Pastikan kualitasnya bernilai 8 atau 9, sehingga manfaat dan khasiatnya yang berbicara. Konsumen pun tanpa diminta akan memberikan testimoni. Lebih baik lagi kalau kualitasnya internasional. Yang keenam, high repetition. Cari produk yang harus bisa dibeli ulang oleh konsumen, baik dalam waktu mingguan atau bulanan. Ini akan membantu kita dalam hal cash flow. Ingat, mencari pelanggan baru akan menghabiskan modal 6 kali lebih banyak. Yang ketujuh, high margin. Minimal marginnya 25%. Kalau marginnya tipis, maka akan sangat sulit untuk mengkreasikan paket penawaran. Yang kedelapan, sell to seller. Produk harus bisa dijual lagi kepada penjual yang lain. Ini akan mempercepat penjualan sehingga menjadi berkali-kali lipat dan dampaknya pada pertumbuhan bisnis yang melesat. Satu lagi, dengan cara ini juga kita bisa membantu orang lain untuk menjadi pengusaha. Apakah ada bisnis yang menerapkan prinsip di atas? Jawabannya, ada. Terus jualannya apa? Berikut ini adalah analisa pasar produk yang potensial, terlebih di masa pandemi seperti sekarang. Kalau kita lihat, maka yang nomor 1 paling sebelah kanan adalah bisnis yang berkaitan dengan kesehatan. Ayo segera mulai bisnis kesehatan Anda yang dijalankan secara online. Cukup dengan modal kurang dari 1 juta, minim resiko, hanya cukup bermodalkan HP, tapi hasilnya jutaan. Dari berbagai peluang bisnis yang ada, ayo jeli dalam memilih. Dan bergabunglah bersama BP, karena ini adalah pilihan yang tepat. Sekarang, mari kita lanjutkan ke materi kedua.